hormon buatan yang diberikan kepada pasien yang ketergantungan insulin, yang dia tidak bisa mengontrol kadar gula darahnya tanpa penggunaan insulin ya. Sering pada pasien diabetes tipe 1 atau 2 pun juga bisa kalau dia memang benar-benar tidak terkontrol. Kalau ngatur makan dengan obat oral, obat minum itu nggak terkontrol, dia bisa pakai insulin. Ya, insulin itu bentuknya tidak hanya pen kayak gini, bisa juga kayak obat biasa di ampul, kemudian diecerkan di cairan infus juga bisa, dioplos gitu ya, kemudian dia diberikan di drip secara perlahan-lahan. Ada tipenya seperti itu, yang dia ingin tujuannya untuk menurunkan gula darah dengan pelan-pelan ya, pelan-pelan agar tidak terlalu ngedrop sambil dipantau. Itu bisa untuk pasien-pasien di rumah sakit dengan kadar gula tinggi, kemudian dia dikasih drip insulin misalnya 500 gitu ya, dia dikasih drip insulin dengan pakai siling pump atau infus pump, nanti sambil dilihat dicek GDS berkala, kalau dia sudah turun nanti dosisnya diturunkan dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau ini tipe bolus yang langsung pakai ya, bisa dipakai oleh orang secara mandiri di rumah kalau dia memang harus pakai insulin. Ini pen insulin ya, diberikan biasanya sebanyak ketika dia makan dan sebelum. Kapan berikannya? Sebelum makan. Ada yang merekomendasikan 20 sampai 30 menit sebelum makan. Ada penelitian yang membandingkan efektivitas pemberian insulin pada 30, 20, 10 dan 0 menit sebelum makan terhadap peningkatan GDS 2 jam setelah makan. Ternyata yang paling efektif itu justru yang habis disuntik terus langsung makan, dibanding dengan disuntik terus 30 menit baru makan. Itu penelitian kalau tidak salah masih tahun 2021 gitu. Sama lokasi penyuntikan juga mempengaruhi cepatnya dia reaksi insulin untuk menurunkan gula darah. Ada di abdomen, lingkar udel itu, lingkar pusar, lengan atas kanan kiri, paha kanan kiri, dalam lateral maupun medial, sama gluteus. Ternyata yang paling cepat bereaksi itu adalah yang cepat itu adalah di area abdomen. Yang bokong itu lama, mungkin jauh ya, bokong sampai ke jantung untuk mengubah ini ya insulinnya. Ya. Ternyata dari penelitian kemarin saya baca itu efektif itu 0 menit di area abdomen sekitar sini. Titik-titiknya mana? Kalau yang habis disuntik mungkin akan menimbulkan bekas luka atau skar, jadi tidak boleh disuntik berulang-ulang dalam waktu yang dekat. Sehingga kita biasanya pakai urutan ya, mungkin sini dulu, nanti sebelahnya, melingkar ini. Terutama untuk pasien yang nyuntik sendiri akan lebih enak pakai abdomen. Kalau nyuntik sendiri gini kan, ini ya bisa sih, gitu. Tapi efektifnya perut itu lebar, gitu ya. Luasnya enak untuk disuntik secara berkala. Ada juga yang kalau teman-teman pernah lihat ada ditempel di sini insulin patch itu dia otomatis menyuntikkan insulin ketika kadar gulanya naik. Untuk pasien dengan diabetes tipe 1 biasanya yang sering naiknya cepat gitu loh ya. Jadi kalau dia ada jarumnya, jadi dia ada jarum mikronya yang nempel di sini, kemudian dia mendeteksi secara otomatis gulanya lagi naik langsung sus gitu. Ya, sampai dia habisnya berapa kemudian baru digantikan. Jadi kalau lihat video-video itu yang biasanya masih muda-muda ya, ya jadi tipe 1 yang memang tidak terkontrol. Ya, itu kemudian alatnya swab. Ini jarumnya, ya, ini jarumnya kecil. Ini dimasukkan di sini dulu. Ini masih ada bungkusnya Sa. Jarumnya segini. Nanti dilihat ya kecilnya. Kecil. Terus ini di sini ada unitnya 0 sampai 260 harusnya ya. Pemberian insulin pada awal-awal biasanya dikasihkan 10 unit awal gitu ya. Nah, untuk awal ya, kalau ini habis disimpan di kulkas ya, biasanya mungkin ada penggumpalan tertentu, kita bisa jangan diocok-ocok ya. Ya mungkin
kan dingin gitu ya, menghangatkan. Nah, kemudian ini ada, kita coba 2 unit untuk mengeluarkan ininya dulu, cairannya dulu. Nah ini ketika ini diginikan, semakin banyak unitnya, gininya akan semakin jauh kan. Jadi klek-klek-klek-kleknya semakin panjang. Kalau ini cuma 2, cuma untuk mengeluarkan tuh udah keluar. Klek-klek, hanya 2 klek-klek gitu. Tapi kalau nanti 10 dia akan gitu. Nah, kalau ini udah, oh udah nggak ada gelembung-gelembung, kita sudah siap. Ya, kemudian kita siapkan pasien, kita cari tempat penusukannya, ya kita swab, kita putar misalnya kita kasih 4 gitu ya, kita kasih 2. Tak ngirit kalau nanti kalian nyoba-nyoba habis nanti. Iya itu habis yang 2 itu. Terus udah berapa kelas? Kan udah kelas 3 loh. Ya kemudian ini ditusukkan, diswab ya, tadi udah di alkohol swab, dan agak dicubit, dimasukkan, kemudian kita tek gitu kan. Nah seperti ini terus diem dulu, jangan langsung dicabut, ditarik ya, karena ada tetes-tetes mikro kecil yang mungkin kita tidak kelihatan. Jadi biar dia meresap, kemudian baru di tarik. Ini jarumnya rawan bengkok ya. Terus apa kita ganti setiap suntikan ya, lebih bagus sekali nyuntik 1. Tapi kalau misalnya terbatas alat ya terpaksanya kadang kalau 1 orang ya sendiri punya dia sendiri, mungkin dalam sehari dia nanti siang masih pakai ini. Cuman kalau dia udah bengkong ya harus diganti ya. Karena jarum itu kalau sudah ditusuk dia akan lebih tumpul ya, jadi akan ketajamannya berkurang, jadi rasanya lebih sakit. Nah, ini dan bisa disimpan kembali ya untuk insulin. Mudah, tapi mudah daripada intrakutan. Kan dia tipenya subkutan ya, seperti kalau kita suntik imunisasi itu kan juga subkutan, cuma jarumnya kan agak lebih panjang ya kalau imunisasi itu subkutan ya. Oke, terus ini